Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, khususnya untuk adik-adik peserta Mabim Universitas Paletehan. Perkenalkan, saya Ella Nurdiawati, mewakili dari bidang umum dan keuangan, akan menjelaskan terkait hal-hal yang ada di bidang kami, khususnya bidang keuangan. Keuangan di Universitas Paletehan ada di dalam koordinasi Kabiro Umum dan Keuangan. Jadi secara teknik, baik pengelolaan maupun pelayanannya akan dibantu oleh Kepala Subbagian Keuangan dan staf keuangan, baik yang ada di rektorat maupun yang ada di fakultas masing-masing, baik fakultas ilmu kesehatan, fakultas sains dan teknologi, fakultas ekonomi dan bisnis, dan fakultas FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya. Nah, yang pertama terkait biaya kuliah. Untuk biaya kuliah tingkat 1 sudah disampaikan ya di awal kalian masuk diterima atau dinyatakan lulus, ada sejumlah pembayaran yang nanti akan wajib dibayar oleh mahasiswa. Dan untuk metodenya pun sudah disampaikan juga pada saat pernyataan lulus kalian, yaitu dengan mekanisme angsuran 1, 2, dan 3. Untuk pembayarannya mudah-mudahan juga sudah disampaikan pada saat kalian dinyatakan lulus, yaitu melalui sistem virtual account. Nah, sistem virtual account ini maksudnya adalah sistem pengkodean mungkin ya. Jadi setiap mahasiswa akan diberikan nomor virtual account masing-masing, sehingga pada saat bayar nanti baik melalui teller bank, ATM, ataupun SMS banking, internet banking, dan nomor virtual account itu yang harus di-input dalam sistemnya. Nah, dengan virtual account tersebut nanti sudah terdata di database kami, setiap mahasiswa harus membayar berapa untuk setiap angsurannya. Mohon diperhatikan, tentu saja biaya kuliah ini menjadi syarat utama untuk mengikuti kegiatan. Ya, baik itu pengisian KRS, kemudian dilanjutkan dengan proses belajar mengajar, kemudian dilanjutkan dengan ujian, baik itu ujian UTS maupun ujian akhir semester. Untuk tingkat 1 sekarang mungkin KRS belum menjadi maksudnya pembayaran di awal pada akhirnya belum terintegrasi dengan KRS. Tetapi untuk selanjutnya, semester selanjutnya, pembayaran adalah menjadi syarat utama mengisi KRS. Hari ini melalui rangkaian kegiatan Mabim, nanti akan diajarkan pengisian KRS. Nah, perlu disampaikan ketika nanti menjalani perkuliahan, pengisian KRS pun juga harus tetap diperhatikan karena pengisian KRS merupakan syarat registrasi secara akademis. Nah, ketika mahasiswa melakukan pengisian KRS-nya di luar deadline yang kami tentukan, mohon maaf, nanti akan ada dikenakan denda KRS. Nah, tujuan kami sebetulnya satu, untuk untuk agar mahasiswa menjadi tertib administrasi. Jadi
selama mahasiswa tertib administrasi, patuh terhadap deadline-deadline yang telah kami tentukan, tentu saja biaya-biaya di luar biaya angsuran kuliah tidak akan kita pungut, termasuk denda KRS. Ya. Ini tidak akan kita pungut ketika kalian sesuai deadline. Nah, kemudian ada biaya lain yang juga sama sifatnya dengan denda KRS tadi, yaitu biaya HER. Jadi bagi mahasiswa yang mempunyai nilai D atau nilai kurang dari nilai batas lulus, maka mahasiswa kan harus ujian ulang dengan dosen yang bersangkutan, maka kegiatan ujian tersebut bisa diambil oleh mahasiswa ketika sudah melakukan pembayaran HER. Pembayaran HER ini nanti besarannya akan ditentukan kemudian sesuai fakultas masing-masing, ya. Tapi harapannya tetap pada mahasiswa mendapat nilai yang terbaik sehingga HER tidak dilakukan dan pada akhirnya bayar HER juga tidak ada, ya. Jadi kuncinya ada di kalian. Kalau kalian nilainya bagus, tidak ada ujian ulang dan akhirnya tidak ada biaya HER lagi. Begitupun juga biaya semester pendek. Nah, biaya semester pendek ini juga sama. SP ini kan dilakukan ketika mahasiswa tidak lulus mata kuliah, di HER juga masih tidak lulus, dan akhirnya harus melakukan kuliah ulang melalui semester pendek. Nah, pada saat semester pendek ini pun mahasiswa harus membayar secara administrasi keuangan. Nah, sekali lagi harapannya tidak terjadi semester pendek sehingga mahasiswa tidak dipungut juga biaya semester pendeknya. Nah, yang terakhir terkait biaya adalah biaya remedial. Ini kaitan ujian sama dengan biaya HER, tetapi remedial ini untuk ujian praktek. Sifatnya sama. Jika kalian tidak remedial, tentu saja tidak ada biaya remedial ujian. Ya. Oke, selanjutnya cuti. Mungkin kalian pernah dengar istilah cuti ya. Dalam perkuliahan itu kan ada namanya istilah cuti. Jadi kita mau berhenti sejenak di dalam masa pendidikan kalian. Nah, ini ketika mau berhenti sejenak tersebut, tetap ada pembiayaan yang dibebankan kepada mahasiswa. Kenapa? Karena data mahasiswa, status mahasiswa tetap harus bisa diakomodir atau tercatat di dalam Universitas Paletehan, sehingga harapannya secara pembiayaan pun tetap dikenakan ke mahasiswa. Ini ada besarannya sesuai dengan kriteria cutinya. Di sini ada cuti direncanakan, tidak direncanakan, kemudian atau karena alasan khusus, atau mahasiswa non-aktif dikenakan denda juga, ya. Tapi sekali lagi, harapannya mahasiswa tetap melakukan proses belajar mengajar dengan lancar sehingga cuti pun tidak diambil, kecuali mungkin untuk hal-hal yang paling mendesak pada akhirnya cuti tersebut harus diambil. Tapi harapannya mahasiswa bisa menjalankan masa pendidikan ini tanpa hambatan apapun sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan masa studinya, ya. Nah, ini biaya skripsi dan biaya wisuda. Biaya skripsi ini akan dihitung akan dipungut kepada mahasiswa pada semester 8, khususnya yang jenjang sarjana. Alhamdulillah dalam beberapa tahun sampai hari ini biaya skripsi tidak menjadi permasalahan, berjalan dengan lancar, proses skripsi juga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan terakhir biaya wisuda, besarannya juga akan ditentukan kemudian dan sama dengan skripsi, ini biasanya muncul pada akhir masa pendidikan yaitu di semester 8. Nah, ini berlaku bagi yang sarjana maupun yang vokasi atau yang D3.
Ini biaya wisuda baik yang profesi, tingkat profesi, S1, D3, ini biasanya akan dikenakan pada saat akhir masa pendidikan. Nah, kita juga punya program bantuan beasiswa yang diberikan untuk mahasiswa. Kita ada beberapa mahasiswa, beberapa beasiswa maksudnya, beasiswa pendidikan dari LLDT, ada beasiswa dari BNI, karena rekanan kita adalah BNI, alhamdulillah BNI memberikan fasilitas beasiswa. Kemudian beasiswa dari Baitul Mal, dari Krakatau Steel Group, dan beasiswa dari Yayasan Faletehan. Alhamdulillah Yayasan Faletehan juga sangat mendukung keberlangsungan pendidikan mahasiswa, sehingga dukungan tersebut diberikan melalui program beasiswa. Nah, untuk persyaratannya tentu saja ada beberapa hal yang harus dipenuhi jika mahasiswa ingin mendapatkan akan mendapatkan beasiswa. Nah, ini akan dijelaskan mungkin nanti dari bidang kemahasiswaan ya, karena untuk di bidang kami keuangan sifatnya hanya membantu memfasilitasi penyalurannya ya. Untuk pengurusannya, penentuannya, serta syarat-syaratnya nanti kewenangannya ada di bidang kemahasiswaan. Nah, ini pembayaran biaya perkuliahan. Pembayaran biaya kuliah ada 3 angsuran. Nah, ini di dalamnya sudah termasuk ini biaya pengembangan, UPP, SKS, praktek, baik di rumah sakit maupun di lab, sudah ujian, sudah biaya pembinaan ormawa, asuransi, untuk mahasiswa baru nanti biaya KTM dan pembukaan rekening juga sudah ada di dalam satu kesatuan pembiayaan kuliah tersebut, biaya PKKMB dan biaya seragam. Seragam nih yang alma mater, kaos olahraga, untuk yang D3 seragam kuliah, seragam praktek. Nah, ini sudah diakomodir di dalam biaya kuliah 1 tahun tersebut. Bagaimana sistem pembayarannya? Tadi disampaikan ada virtual account. Nah, ini kode-kodenya. Saya langsung saja, ini contoh nomor virtual account untuk mahasiswa PSIK. Nah, ini setiap mahasiswa akan memiliki nomor virtual account yang berbeda-beda sesuai dengan nomor induk mahasiswanya. Jadi kalian kan nanti dibagi NIM tuh. Nah, NIM ini nanti terkoneksi dengan virtual account. Nanti mungkin nomor virtual account masing-masing ini akan kita umumkan di web UF. Biasanya akan disampaikan melalui web masing-masing. Karena berbeda ya. Kemarin di pendaftaran juga udah menerima nomor virtual account, tetapi penomorannya tidak menggunakan nomor NIM, tapi nomor pendaftaran. Nah, untuk setelah menjadi mahasiswa, nanti nomor virtual account tersebut pengkodeannya dengan menggunakan nomor induk mahasiswa masing-masing. Ya, nanti setelah acara Mabim, saya akan komunikasikan kepada Subbag Keuangan untuk bisa men-share nomor virtual mahasiswa masing-masing ya. Nah, ini panduan pembayaran. Pembayarannya melalui outlet atau kamu datang langsung, kamu atau orang tua ya, datang ke outlet BNI melalui teller, atau yang punya ATM bisa juga pakai ATM BNI, atau bagi orang tuanya yang punya fasilitas internet banking bisa juga SMS banking, atau melalui bank lain yang terdekat. Misalnya, oh saya punyanya banknya Bank BRI misalnya gitu ya. Uangnya bisa melalui transfer antar bank. Kalian tinggal bisa masuk ke melalui ATM-nya atau SMS banking-nya atau melalui teller bank lain tersebut. Nah, ini contohnya ya, setoran. Kalau ke bank melalui teller, nah mungkin kalian harus ngambil formulir dulu, baru diisi,
baru nanti bisa membayar. Di sini nanti ada nomor rekening. Nah, di form ini nanti ada nomor rekening, nah diisi dengan nomor VE masing-masing atau nomor virtual account masing-masing. Lalu nanti dilakukan penyetoran. Saya pikir orang BNI juga pasti paham. Mau bayar, Mbak, bayar apa? Bayar kuliah untuk Universitas Paletehan. Biasanya sudah tahu berapa nomor virtual account-nya. Nah, itu sudah paham mereka. Nah, yang kedua melalui ATM BNI. Ini ada tahap-tahapnya. Pilih kartu, pilih bahasa, PIN-nya berapa, menu lainnya, transfer, rekening tabungan, rekening BNI, lalu masukkan nomor virtual account-nya. Baru berapa nomor nominal yang akan ditransfer, baru nanti terjadilah transaksi. Nah, ini internet banking, kemudian yang ini melalui SMS banking. Nah, yang ini adalah kesimpulan dari cara-cara yang tadi. Ini kalau melalui ATM, ini melalui BNI, ini melalui SMS banking. Nah, ini juga biasanya kita share di web UF bersama dengan nomor virtual kalian. Jadi kalau nanti ingin baca, silahkan download di web UF-nya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami dari Biro Umum dan Keuangan mengharapkan semua proses kegiatan PBM mulai dari hari ini sampai nanti kalian lulus bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun dan kelak menjadi lulusan Universitas Paletehan yang kompeten, profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.